Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rosafin dengan NIM 20231436332. Saya kelas 2 Ki, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SPD MPDI. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pembahasannya yaitu yang pertama, deskripsikan periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia. Yang kedua, karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari kesinambungan sejarah Indonesia. Deskripsikan periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia. Yang pertama, masa prasejarah. Sejarah periodisasi Indonesia ternyata diawali dengan masa prasejarah yang tidak pasti kapan dimulainya. Namun, diperkirakan pada zaman ini berakhir pada tahun 400 Masehi. Selain disebut sebagai zaman prasejarah atau praaksara, periodisasi ini juga disebut zaman purba. Periode ini merujuk pada masa ketika manusia termasuk bangsa Indonesia mulai muncul dan belum tahu tentang adanya tulisan. Yang kedua, masa pengaruh Hindu-Buddha. Periode ini mulai sejak masa aksara, mengenal tulisan, yang ditandai dengan penemuan beberapa prasasti di Kutai, Kalimantan Timur, bertuliskan 400 Masehi. Yang ketiga, masa pengaruh Islam. Masa Islam dimulai sekitar abad ke-7. Islam datang ke Indonesia dan perlahan menggantikan pengaruh Hindu-Buddha. Keberadaan ini didukung dengan bukti peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Yang keempat, masa penjajahan dan kolonialisme. Selanjutnya ada masa kolonialisme. Indonesia mengalami kolonialisme dan imperialisme. Pada masa ini mulai setelah bangsa Barat menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kelima, ada masa pergerakan nasional, ada masa pendudukan Jepang, zaman mempertahankan kemerdekaan, zaman RIS dan demokrasi liberal, zaman demokrasi terpimpin, zaman Orde Baru, dan terakhir zaman reformasi. Karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari kesinambungan sejarah Indonesia. Yang pertama, zaman prasejarah. Berakhir pada 400 Masehi, zaman prasejarah tidak diketahui pasti kapan mulainya. Zaman ini juga disebut sebagai zaman purba. Yang kedua, zaman pengaruh Hindu-Buddha pada tahun 400 sampai 1500 Masehi. Mulainya masa aksara. Kala itu manusia mulai mengenal tulisan. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan prasasti. Yang ketiga, zaman pengaruh Islam. Pada zaman pengaruh Islam bermula pada tahun 1500 sampai 1700. Perkiraan lainnya mengatakan agama Islam muncul pada abad ke-7. Yang keempat, zaman penjajah dan kolonialisme. Zaman ini ditandai dengan kajian mengenai masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yang kelima, zaman pergerakan nasional pada era ini. Muncul juga para cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang keenam, zaman pendudukan Jepang. Selanjutnya, pada zaman pendudukan Jepang, periode ini ditandai dengan berkuasanya Jepang di Indonesia hingga kekejaman Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan persiapan kemerdekaan. Masa ini dimulai pada tahun 1943 sampai 1945. Zaman mempertahankan kemerdekaan. Era ini berisi kajian mengenai proklamasi kemerdekaan hingga percobaan sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 dan sampai 1949. Yang ke-8, zaman RIS dan demokrasi liberal. Pada zaman Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal ditandai munculnya pemerintahan Uni Belanda dan Indonesia. Yang ke-9, zaman demokrasi terpimpin. Zaman demokrasi terpimpin berisi kajian mengenai demokrasi itu sendiri, serta keutuhan rezim Orde Lama. Era ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1966. Zaman Orde Baru, sesuai dengan namanya, periode ini berisi tentang Orde Baru atau Orba, hingga awal reformasi pada tahun 1966 sampai 1988. Yang terakhir yaitu zaman reformasi. Pembaharuan dilakukan dalam bentuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penerapan otonomi daerah, perubahan sistem partai politik, serta pemilu. Masa reformasi masih berlangsung hingga sekarang. Kesimpulannya yaitu, Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, di antaranya yaitu dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, bisa di komen di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.